Gini, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, firman ini berkata, ya, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Kita tahu Tuhanlah yang pegang hidup kita, Tuhanlah yang pegang waktu, ya. Atas segala waktu Tuhan yang pegang kendali, baik waktu hidup kita di dunia ini, baik waktu matinya setiap manusia, baik juga waktu bumi ini akan dihancurkan. Tuhan yang menetapkan waktu. Kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kenapa kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan? Karena Dia adalah satu-satunya penguasa. Dia yang mengatur segala waktu di hidup manusia. Jangan pikir bahwa Tuhan itu tidak yang mengatur semuanya dalam hidup kita, termasuk umur, waktu, apapun. Dan ayat ini berkata, saudara, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Kita tahu bersama bahwa satu saat nanti Tuhanlah yang akan bertindak menurut waktunya, ya, dan kita ini ya banyak yang bertanya waktu Tuhan itu kapan, ya. Tapi waktu Tuhan itu yang pertama waktu untuk Dia menjawab masalah kita. Waktu untuk Dia menyembuhkan kita. Ini juga bisa berbicara tentang waktu kedatangannya kali yang kedua. Apabila Tuhan yang sudah menetapkan waktunya, maka Dia sendiri dikatakan, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Ingat, semua perbuatan kita di dunia ini satu saat akan dihakimi oleh Tuhan. Dan yang pasti penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman yang paling benar. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga senantiasa untuk memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan tentang hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan, bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Satu saat nanti bumi akan hancur ketika waktu Tuhan itu datang. Ketika Tuhan berkata, sudah selesai, ya, kiamat, dunia hancur, bumi lenyap, penduduknya hancur lenyap. Semua itu akan terjadi. Tapi firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa Tuhanlah yang dapat mengokohkan tiang-tiangnya. Ketika bumi hancur dan semua penduduknya hancur, ya Tuhan dapat terus mengokohkan ya tiang-tiangnya. Artinya apa? Semua ada di dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak, saudara. Dikatakan di sana ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Ya, siapa tuh pembual-pembual? Orang-orang yang suka meninggikan diri, orang-orang fasik yang suka menyombongkan diri. Mereka membual, mereka berbohong, mereka berdusta seolah-olah tidak ada Tuhan yang menghakimi mereka. Dan di sini dikatakan Tuhan berkata kepada para pembual, jangan membual. Tuhan berkata kepada orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Ya, seringkali saudara orang itu lupa diri. Ketika orang hidup terus dalam dosa, tidak mau bertobat, itu sama dengan itu engkau itu orang fasik yang meninggikan tanduk. Kalau orang tidak mau bertobat berarti kan dia merendahkan Tuhan. Orang tidak mau bertobat berarti kan dia menomor sekiankan Tuhan. Dosanya nomor satu, keinginan dagingnya nomor satu, dan segala hal-hal yang berbau ya kenajisan, percabulan, bahkan keserakahan itu yang dikejar, saudara. Nah, firman ini berkata, jangan angkat tandukmu tinggi-tinggi, ya, dan orang-orang fasik dibilang jangan meninggikan tandukmu, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Artinya apa? Ya, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Saya tuh kalau lihat orang, saudara, hidup terus dalam dosa,
Ya itu namanya orang ini mengangkat tanduknya tinggi-tinggi, dia tidak pernah sadar bahwa suatu saat hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban, bahwa hidup ini ada waktunya. Satu saat kita akan mati dan tidak berdaya, tetapi semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Firman Tuhan berkata, ya kamu jangan lagi meninggikan tandukmu dan jangan berbicara dengan bertegang leher. Apa itu berbicara dengan bertegang leher? Angkat kepala begini saudara, lehernya tinggi, itu orang sombong ya. Tuhan menentang orang-orang yang sombong, yang terus hidup dalam dosa dan berpikir bahwa tidak ada Tuhan yang melihat apa yang dia lakukan. Hati-hati sekali lagi, orang yang sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang terus menerus hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Itu artinya engkau bertegang leher dengan Tuhan. Hati-hati, sebab ayat ini berkata, ayat yang ke-7, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, ya Tuhan itu adalah hakim. Ingat, ya kenapa kita harus terus hidup melekat kepada Tuhan, meninggikan Dia dalam hidup kita, mengutamakan Dia, karena ya Tuhanlah yang sanggup merendahkan hidup seseorang. Tuhan juga yang sanggup meninggikan hidup seseorang. Jangan sombong kalau hari ini engkau berkata bahwa engkau sudah memperoleh segalanya. Ketika Tuhan merendahkan seseorang, maka ya semuanya bisa berakhir. Saya melihat banyak orang-orang yang tadinya kaya raya tiba-tiba habis ludes semuanya. Itu bisa terjadi. Apapun di dunia ini bisa terjadi karena tidak ada kepastian di dunia ini. Hanya Tuhanlah yang pasti. Karena itu saudara, sebelum waktu Tuhan itu datang, ya sebelum hari-hari yang gelap itu datang, sebelum kita ini mengalami sesuatu yang tidak enak, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan Tuhan. Dikatakan saudara, firman ini berkata, Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Apabila Dia menetapkan waktunya, maka Dia akan menghakimi saudara. Dan dikatakan juga di sini, jangan kita bertegang leher dengan Tuhan, artinya dengan kepala yang begini dan tidak mau bertobat. Mari kita rendahkan diri, sebab Tuhan yang menetapkan segala waktu, bahkan umur kita Tuhan yang menetapkan. Dikatakan di sana, bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian itu, bukan juga dari padang gurun, tetapi dari tangan Tuhan yang kuat.